Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 28 Desember ya. Untuk IHSG naik cukup tinggi 0,80% ke level 7.303 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 28 Desember. Ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masih masuk lagi ya, khususnya di saham-saham perbankan, saham-saham blue chip, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri hari ini aslinya netbuy lebih dari 200-an M. Paling banyak di Bank BRI netbuy 281,5 M, kemudian di Bank BCA netbuy 250,3 M, di Bank Mandiri netbuy 220,2 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Avia ya. Avia walaupun naik cukup tinggi untuk tadi, tapi aksinya hari ini keluar 47,1 M. Selain di Avia, aksinya juga keluar di AMMN, kemudian EXL, PTPP, Brand. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini aksinya masih masuk dan indeks IHSG naik ya. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini untuk indeks Asia, sebagian besar hijau ini, yang merah Nikkei aja 0,42%, dan untuk indeks US-nya kemarin ditutup semalam ya, ditutup hijau semua. Semoga aja untuk IHSG masih bisa naik sih, nguji resistennya di 7.375 untuk besok Jumat ya. Kalaupun turun semoga aja cuman koreksi sih, ini udah di tengah-tengah, masih dalam perjalanan menuju resistennya, mungkin seperti itu untuk IHSG ya. Kembali lagi disclaimer untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Bank BCA hari ini naik 0,27%, untuk aslinya juga masih masuk ya. Secara teknikal untuk resistennya masih di 9.450 ini. Semoga aja besok bisa kecapai ya, dan kalau bisa breakout malah bagus, tapi kalau gagal breakout ya hati-hati, ada kemungkinan koreksi dulu, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA secara teknikal. Untuk supportnya lumayan jauh ya di 5.275, jadi kalau mau entry sebenarnya agak telat ya, tapi kembali lagi disclaimer. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Bank BCA hari ini tanggal 28 Desember, ini untuk aslinya masuk 250,3 M ya. Dari beberapa hari terakhir juga aslinya terus masuk di saham BBCA. Kalau kita cek di sini tanggal 28 Desember secara keseluruhan, untuk asing yang masuk ini KZ, RX, AK, BKYU, broker-broker asing masuk hari ini di saham Bank BCA, dan yang jualan asing juga sih. Maksudnya asingnya mendominasi juga ya jualannya nih, BB, AI, IF nilainya cukup banyak ya, tapi asing masuk dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Malah ini kalau kita perhatikan untuk KZ cenderung akumulasi sih, nilai transaksinya 284,9 M dan netbuy 279,5 M. Jadi untuk hari ini aslinya akumulasi lagi di saham Bank BCA, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Harganya naik selama aslinya nggak distribusi, kemungkinan ya akan nyentuh resistennya ya. Semoga saja bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya untuk saham Bank BCA, mungkin seperti itu ya. Buat patokan aja, perhatikan saja level 9.450 ini resistennya. Sekiranya gagal breakout, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau yang tetap masih mau hold, semoga aja masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Soalnya ini secara tren untuk saham Bank BCA emang cenderung bullish. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini untuk saham Bank BRI nyentuh resistennya untuk tadi ya, tapi masih belum berhasil breakout ya. Sempat nyentuh 5.750, tapi belum breakout sih. Cuma nyentuh resistennya aja. Semoga aja untuk besok bisa breakout dan ATH ya untuk saham Bank BRI. Kalau secara teknikal sih udah mendekati area resisten. Jadi kalau mau entry ya sebenarnya agak telat ya, ini waktunya taking profit. Atau kalau bisa breakout sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya, tapi ya sebenarnya agak agak telat lah gitu, bisa dikatakan seperti itu ya. Soalnya untuk saham Bank BRI ini ya itu waktu yang bagus buat entry itu ketika berada di bawah MA 200-nya ya, dan untuk saat ini
Misal kita gunakan aja untuk moving average MA 200. Ya, ini udah cukup jauh di atas MA 200-nya, jadi agak telat. Tapi kalau tujuannya untuk jangka pendek mungkin trading, ya disclaimer sih, masih ada kemungkinan naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini aslinya juga masuk paling banyak ya di saham Bank BRI, netpay 281,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 28 Desember ya, untuk saham Bank BRI secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang akumulasi itu AK versi asing, CC, PT versi asing ini 100% transaksinya buy. Untuk CC ini ya hampir seluruh transaksinya buy ya, jadi emang akumulasi untuk aslinya hari ini di saham Bank BRI di harga hitungannya cukup di atas ya kalau kita lihat histori. Jadi kemungkinan besar sih kalau menurut saya mudah-mudahan bisa breakout di atas 5750 dan naik lagi lebih tinggi. Untuk target price-nya mungkin tahun depan bisa ke 6.300-an. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI ya. Selama nggak ada sentimen negatif dan pertumbuhannya itu masih bagus, ya kemungkinan besar saham Bank BRI, Bank BCA itu trennya masih bullish. Mungkin seperti itu. Cuman kalau mau entry ya bagusnya nunggu momen ya. Kalau tujuannya untuk invest, misal ketika koreksi di bawah MA 200, nah itu kesempatan buat masuk. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo masih sideways ya, masih sepi, nggak ada sentimen buat goreng sahamnya. Jadi sementara kalau mau trading bisa dipertimbangkan saham yang lain dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau secara technical sih untuk supportnya masih di 8382. Jadi untuk besok kalau misal turun dan sekiranya di area sini ada yang jaga harga ya disclaimer, mungkin kalau mau swing di saham GoTo siapa tahu mantul naik ya, mudah-mudahan ini akan konsolidasi di range area 83 sampai 9697 ya. Untuk saham GoTo ini resisten kuatnya masih di 9697 dan support terdekatnya untuk level harga saat ini di 8283. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham GoTo siapa tahu ada yang akumulasi. Untuk aslinya net sell 12M ya, tanggal 28 Desember, dan untuk nilai transaksinya juga cenderung sepi ya, di bawah 150M. Jadi kemungkinan untuk besok kalau masih sepi ya volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk saham GoTo kemungkinan akan tidak terlalu banyak pergerakan untuk besok ya kalau masih sepi. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya hari ini ada YO ya yang masuk lumayan banyak, 40M malahan ini. YO versi lokal tapi ya, untuk YO lokalnya masuk, YO asingnya jualan ya. YO asing jualan 7,8M untuk asingnya net sell, tapi untuk lokalnya akumulasi ini YO. Semoga aja ini mantul ya di area supportnya ini, atau ini kan udah mendekati area support. Buat teman-teman yang mau masuk mungkin buat swing ya, semoga aja skenario-nya seperti ini, turun kemudian naik, nah, nanti setelah untuk resisten sideways ya, turun lagi. Kalau nggak ada sentimen yang ngaruh banget ke harga saham sih, kemungkinan ya seperti itu untuk trennya ya. Tinggal nunggu ada rumor mungkin yang bagus buat goreng saham GoTo supaya bisa naik lagi lebih tinggi dengan volatilitas yang cukup tinggi. Tapi kalau masih sepi ya kemungkinan pergerakannya ya seperti beberapa hari terakhir ini, cenderung kurang volatile ya. Mungkin seperti itu untuk saham GoTo. Untuk selanjutnya kita akan cek saham EMTK. Sudah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham EMTEK. Hari ini tanggal 28 Desember untuk saham EMTEK cenderung sideways juga ya ini. Untuk ya seperti ini sih untuk candlenya ya kan, volatilitasnya kurang tinggi. Jadi kalau mau trading untuk saat ini sebenarnya agak kurang pas ya, tapi secara valuasi sebenarnya menarik ini untuk saham EMTEK. Soalnya waktu itu kan sempat naik cukup tinggi, tapi karena gagal breakout di atas 670 ya turun, dan ini sideways. Nanti kalau ada mulai rame sedikit sih, kemungkinan untuk saham EMTEK ini bisa naik sih, lebih condong buat naik kalau menurut saya. Soalnya kalau setelah tadi karena udah
udah hitungannya udah di bawah ini, dan kalau kita lihat juga untuk MTEK valuasi saat ini menarik sih kalau menurut saya untuk saham seperti MTEK ini hitungannya nggak punya hutang ya, ini hutangnya kecil dan liquidity ratio-nya masih cukup sehat. Emang minusnya itu ya masih rugi ya, masih rugi, tapi di kuartal dikasih profit ini walaupun cuma 5 ya, setelah tahunan turun. Hitungannya nggak punya hutang, PBV-nya di bawah 1, 0,9 ya, ya hampir satu kurang dikit lah. Kalau mau masuk untuk invest atau apa ya, cari capital gain, mungkin untuk saham MTEK ini potensinya cukup bagus ya, dengan catatan profit ya di laporan kuartal 4 atau kuartal selanjutnya itu mencetak laba ya, kemungkinan saham ini bisa terbang ya, soalnya untuk laporan neraca keuangannya hitungannya cukup bagus, hampir nggak punya hutang, cuman emang masih rugi aja. Tunggu aja sampai profit nanti juga naik untuk saham MTEK. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MTEK. Untuk level harga saat ini support kuatnya ada di sini sih. 530, semoga aja nggak jebol ini di bawah 530, soalnya kalau sampai jebol di bawah 530 yang uji 480. Mungkin seperti itu ya untuk saham MTEK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Avia ini. Avia hari ini menarik ya, aslinya keluar tapi harga sahamnya naik tinggi, tadi sempat ke ini 570 ya. Harga tertinggi hari ini untuk saham Avia, sempat mencoba breakout tapi belum berhasil, gagal breakout ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit ya, semoga aja untuk besok koreksi dulu ya kalau mau nambah muatan di saham Avia. Tapi kalau turun, coba kita cek dulu ya untuk transaksinya hari ini untuk saham Avia. Avia hari ini tanggal 28 Desember aslinya keluar 47 eman ya. Jadi aslinya net sell. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Avia. Avia hari ini tanggal 28 Desember secara keseluruhan sih aslinya keluar, emang ini AK, YU, BK, KK, KZ, ZP ini kan produk asing. Aslinya keluar distribusi yang nampung lokal, AACC, AZ versi lokal nampung. Aslinya keluar, aslinya keluar, lokalnya nampung, harga sahamnya masih di surplus, tapi karena ini ada perlawanan buat turun, ya untuk besok sih kalau langsung di kamera saran saya jangan buru-buru entry ya, mending nunggu momen aja, kira-kira coba kalau kita ukur ini sih. Kalau turun perhatikan aja level ini 500 ya, ini area support ya, cukup jauh sih. Jadi kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, takutnya ke level 500 kan sayang ya kalau langsung harga di di level 540 saat ini, misal besok turun sampai ke 500 ya sayang. Mending tunggu aja di area supportnya. Kalau besok langsung merah ya, langsung tip kamera. Tapi kalau langsung hijau ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry, ya buat pertimbangan ini aja untuk aslinya hari ini keluar soalnya ya. Jadi secara tren juga ini cenderung masih bearish ya. Jadi ya yang dikhawatirkan itu naik 2 hari ini cuma technical rebound aja, nanti bisa turun lagi melanjutkan dan tren bearishnya ya. Buat patokan ini aja sih. Support terdekatnya 500 dan resisten terdekatnya kalau kita ukur pakai Fibonacci yang terbaru ini ada di 550, bisa breakout di atas 550 dan bertahan di atas itu disertai volume yang tinggi, mudah-mudahan bisa naik. Tapi kalau langsung di merah amannya wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu untuk saham Avia ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini ditutup minus, padahal tadi sempat naik mencoba breakout ya, nyentuh resistennya yang di 1800, tapi habis itu turun dan close-nya di area support loh ini. Sempat nyentuh resisten dan close di area support. Mungkin teman-teman yang tadi udah taking profit dan hari ini belum ambil posisi lagi sampai close market ya,
Iya, untuk besok lihat aja sih di awal market, kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau entry ya, mudah-mudahan bisa naik, tapi kalau langsung merah jangan buru-buru entry, soalnya support selanjutnya lumayan dalam, ada di 1500-an ini kalau kita ukur pakai Fibonacci. Coba kalau kita cek dulu untuk transaksinya hari ini ya, untuk saham Antam tanggal 28 Desember untuk aslinya sendiri net sell 13,5 M keluar Antam, karena aslinya keluar, jadi untuk besok sih saran saya yang nampung siapa ini? ZP, tapi yang nampung ZP versi lokal ya, jadi yang nampung itu lokal, untuk aslinya jualan. Untuk aslinya yang keluar ada CC, BK, AK, ini untuk nilainya. Untuk besok buat patokan ya itu lihat aja di awal market ya, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, takutnya kalau menutup gap berarti bisa ke 1660 untuk saham Antam besok kalau masih turun ya, tapi kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau scalpingan di saham Antam mungkin seperti itu, soalnya untuk 2 hari terakhir ini tingkat volatilitasnya udah mulai meningkat ini untuk saham Antam ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam, untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini turun ya, minus 3,51%, ini jebol support, dan konfirmasi jebol support sih ini untuk saham BRPT. Jadi untuk besok sih saran saya kalau masih lesu atau apalagi dibuka merah dulu di awal market ya, ya hati-hati ya, mending tunggu aja di area support terdekatnya di 1300. Untuk saat ini udah jadi area support terdekat untuk saham BRPT ya, apalagi di sini ada gap up. Jadi kalau menutup gap ya kemungkinan untuk saham BRPT akan uji 1300. Pantau aja di area sini kalau besok masih turun ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT tanggal 28 Desember ini aslinya masuk 1,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 28 Desember untuk saham BRPT secara keseluruhan hari ini sebenarnya masih ada yang distribusi ya, yaitu BB yang keluar ini versi lokal ya, didominasi BB versi lokal 100% distribusi, transaksinya selling, dan untuk lokalnya ada yang distribusi, asingnya juga sebagian keluar ini CCBK. Untuk besok ya hati-hati aja kalau masih merah ya, tapi kalau langsung hijau dan berhasil breakout lagi di atas 1400 ya, target price-nya ke 1525 ya. Amannya kalau mau entry nunggu breakout di atas 1400, atau kalau masih turun tunggu aja di area supportnya 1300. Mungkin seperti itu ya kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer, apalagi di sini ada gap up, takutnya tutup gap ke support dulu. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham AMMN. Hari ini turun ya, ditutup minus, tadi sempat ke level ini 6150 ya, tapi naik lagi. Untuk saham AMMN ini kalau lihat secara tren sih cenderung sideways untuk beberapa hari terakhir, volatilitasnya kurang tinggi ya, cenderung menurun, nggak seperti waktu dulu-dulu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya AMMN hari ini tanggal 28 Desember untuk asingnya keluar, dan banyak sih 39. Siapa yang keluar ini? Kalau apakah BK atau CC? Kalau kita cek lebih detail di sini tanggal 28 AK ya, malahan yang keluar AK, dan yang nampung CC. CC nampung cuman nggak sebanyak AK jualan, jadi harganya ditutup minus. CC-nya masih nampung sih, jadi semoga aja untuk saham AMMN ada yang jaga harga supaya nggak jebol itu support kuatnya ya. Untuk support kuat saham AMMN secara teknikal di sini sih 5.875 ya, selama nggak jebol aja di bawah ini, mudah-mudahan untuk saham AMMN masih bisa sideways di atas itu. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Tapi kembali lagi disclaimer ya,
Kalau mau entry di saat ini sih sebenarnya agak nanggung, ini hitungannya juga udah di atas, kemudian supportnya juga di sini, support kuatnya, ya bagusnya kalau mau entry ya dekat-dekat area support kuatnya, sekiranya data-data tidak mau pullback, ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk di saham AMMN ya. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN, memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA, untuk saham TPIA ini naik terus ya. Hari ini tanggal 28 Desember untuk saham TPIA hitungannya sempat naik tapi habis itu turun, kayaknya agak berat. Coba kalau kita berpakai koreksinya waktu itu ketika sempat naik kemudian sideways ya, itu untuk level harga saat ini support terdekatnya ada di 5.850 ya, 5850. Untuk besok sih perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol. Tapi kalau langsung jebol di bawah itu yang penting jangan buru-buru entry, soalnya ini juga hitungannya udah di pucuk ya. Dan kalau masih naik target price-nya di 6.325. Coba kalau kita cek untuk transaksinya TPIA hari ini tanggal 28 Desember, aslinya masuk 28M. Kalau kita cek lebih detail untuk hari ini tanggal 28 Desember untuk saham TPIA, ya hitungannya sih lebih banyak yang masuk ya. Kalau kita lihat sekilas yang masuk ABK, AK, YU, BB, broker-broker asing yang mendominasi transaksi TPIA untuk hari ini, dan yang keluar paling banyak juga asing juga sih, ZB versi asing murni distribusi. Jadi kemungkinan tadi yang bikin TPIA gagal ditutup hijau ya ini ZP, soalnya distribusi 31,6M dan 100% transaksinya selling. Kalau kita cek dari awal bulan ini, ZP ya yang terus jualan di saham TPIA, dan yang masuk BK, AK ini lebih banyak yang masuk. Jadi naiknya saham TPIA disertai asing masuk. Mungkin selama asingnya nggak distribusi dengan jumlah yang cukup gede ya, mudah-mudahan untuk skenario-nya seperti waktu itu tanggal 11 Desember ya, akan sideways dulu antara supportnya di 5.850 sampai 6.300 ya, mungkin seperti itu untuk saham TPIA. Selama nggak jebol di bawah 5850 mudah-mudahan masih aman ya, tapi jebol di bawah itu jangan buru-buru buat entry, mungkin seperti itu aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Brand hari ini ditutup naik sih, walaupun naik tipis 0,33%. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham brand hari ini tanggal 28 Desember itu asingnya keluar 14 eman. Coba kita cek ya, apa ada yang distribusi banyak hari ini di saham brand. Brand hari ini tanggal ini kalau kita cek dari awal bulan sih sebenarnya masih ada yang jaga harga ya untuk saham brand itu. Kalau kita cek untuk hari ini aja hitungannya lebih banyak yang keluar. Jadi untuk saham brand hari ini naik tipis itu disertai ada yang distribusi, yaitu BB 100% selling ya, net sell 10 eman, BB yang keluar versi asing ya, BB, AK, BK, CC versi asing net sell. Jadi ini yang ya emang aslinya lebih banyak yang keluar. Lokalnya masuk, jadi hati-hati, ini aslinya udah mulai keluar walaupun belum terlalu banyak, dan aslinya masuk. Untuk saham brand untuk besok sih mending wait and see aja dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk support kuatnya masih di 6.950 sih. Jadi kalau mau entry mungkin perhatikan saja level ini, sekiranya dekat-dekat 6950 ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry atau nunggu breakout lagi. Untuk resisten kuatnya di 8.150 sorry, cukup tinggi. Jadi kalau di tengah-tengah seperti ini antara resiko dan potensinya ya sama-sama tinggi ya, nanggung kalau mau entry. Mungkin seperti itu untuk saham brand. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, disclaimer. Terima kasih.